Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Halo Bobers, kali ini Bocan agak bingung mau menyapa dengan kata-kata apa. Biasanya kata-katanya ngebandung, ngepuncak, ngeroad trip. Nah, ini kita akan menuju satu kota baru yang baru pertama kali Bocan datengin. Ini lokasinya ada di baratnya Indonesia. Biasanya kita akan ke timur gitu ya, eksplornya wilayah timur. Nah, ini kita mau menuju ke baratnya Indonesia dan perjalanannya ini bakalan naik pesawat Bobers. Kita bakal menuju satu pulau yang punya laut cantik banget dan punya banyak resort. Jadi karena Bocan itu penggemar staycation, penggemar vacation, nginep di hotel. Jadi tujuannya itu harus punya banyak pilihan hotel ya. Kalau misalnya hotelnya tuh kayak masih dikit gitu, Bocan kepikiran tidurnya di mana jadi nggak datang. Agak milih-milih ya. Ada yang udah bisa nebak nggak? Kira-kira kita mau kemana? Lokasinya ada di daerah barat Indonesia, daerah Sumatera, kepulauan dan punya banyak hotel. Ini cluenya gampang. Bobers coba kasih tahu Bocan. Tapi jangan curang ya, jangan langsung cepetin video terus tahu di mana. Coba Bobers tebak. Nah, kemarin Bocan beli tiket pesawatnya tuh juga dari aplikasi tiket.com. Pastinya ini aplikasi andalan kalau misalnya buat beli tiket pesawat, beli voucher hotel segala macam, buat liburan. Pokoknya ini aplikasi kesayangan Bocan. Terus pesawatnya ini jam 9.25. Jadi Bocan tuh jam 5:30 udah jalan dari rumah dan kita lewat terminal 2D ya. Ini Bocan jujur udah deg-degan banget karena udah lama gak naik pesawat. Udah 5 tahun lebih gak naik pesawat tuh dan udah lupa gitu Bobors caranya gimana. Terus kita bawa mobil sendiri, kita bawa Cherry. Terus ini kita parkir nginep. Parkir nginep itu kemarin Bocan browsing katanya harganya 60.000 per hari dan kita akan pergi sekitar 10 atau 11 hari gitu. Lumayan sih ya, tapi ya, anggap aja itu kayak hitungan bayar taksi online. Anggap aja gitu biar gak ribet. Terus abis dari parkiran ini kan suami Bocan bingung ya mau naik apa gitu, balik ke terminalnya. Sebenarnya ada pilihan tuh naik kereta feeder tadi, cuma tuh lumayan jalannya. Terus tahu-tahu ada abang ojek nawarin mau itu ya, mau balik ke terminal ya, ayo saya anterin. Terus ya udah bayar tuh cuma 20.000 Bobors. Nah, ini kita udah sampai di di shelternya. Jadi ini buat yang menuju ke yang kereta feedernya itulah Bobors. Jadi nanti ini kan nembusnya ke terminal 2D juga. Sebenarnya bisa, cuma ya itu jalannya agak PR dan kayaknya waktunya kemarin agak mepet gitu kan. Bocan nyampe bandara itu sekitar jam 7:30. Nah, ini kita jalan lagi dikit, abis naik ojek itu ngebantu banget, langsung nyampe jembatan dan nyampe ke sini nih. Ini Bocan nunggu di sini. Terus karena Bocan tuh udah lama nggak naik pesawat kan ya, dari baru datang bandara aja tuh buka udah grogi. Terus pas mau ngambil troli, tahu-tahu tuh ada bapak-bapak ngebantuin gitu kan. Bocan lihat ini dia nggak pakai seragam porter tapi dia bantuin. Ya udahlah nggak apa-apa, dia bantuin. Terus dikasih tahu ibu tujuannya kemana, ke Sumatera. Oke, nanti check innya di sini. Ya udah tuh, udah dibantuin, udah dikasih tahu dan udah nyampe sini. Terus bingung lagi, udah jam 8 lewat gitu ya, tapi kok belum dipanggil-panggil. Masih ngantri itu deg-degan. Ternyata kalau misalnya udah mau deket pasti emang bakalan dicepetin gitu ya. Kok tadi lama banget gitu, pas giliran udah jam 8 lewat langsung tuh cepet penerbangan ini langsung dipanggil akhirnya duluan gitu kan. Terus udah dapet nih ya boarding passnya tuh cuma difotoin sama si mbak ya petugasnya tadi itu. Terus Bocan tuh bingung mau duduk di mana, nanya lagi kan kayak orang bodoh, mbak ini saya nunggu di mana? Terus kata mbaknya, ibu udah dapat boarding pass kan, coba cek di boarding pass itu nanti dikasih tahu tempat nunggunya di mana. Oh iya, aduh bodohnya. Udah dikasih tahu tuh, ternyata di boarding pass tuh tulisannya nunggu di D2 gitu. Terus ya udah kita jalan, terus sempat beli makanan juga buat sarapan. Suami Bocan tuh punya GERD, jadi dia nggak boleh telat makan. Tapi tetap aja, walaupun dia udah bangun dari jam 5 kurang gitu kan, terus baru sarapan tuh hampir jam 8-an, tetap aja pas nyampe tujuan langsung GERD-nya kambuh. Aduh kasihan. Nah, ini kita udah mulai mau take off Bobors, udah mulai mau naik, mau terbang. Tuh pesawatnya, kita bawa si bayi naik pesawat untuk pertama kalinya. Ada yang udah bisa nebak kita mau kemana? Kita mau menuju ke Pulau Bintan. Ini ada di Kepulauan Riau, masuknya administrasinya di Kepulauan Riau dan jaraknya deket banget dari Batam, deket banget dari Singapura. Dan Bintan ini
salah satu tempat tujuan wisata untuk warga-warga Singapura sama Malaysia, Bobors. Justru untuk orang lokalnya sendiri itu jarang banget ke sana. Kenapa? Karena nggak tahu deh, mungkin karena berasanya jauh, tapi sebenarnya sama aja gitu ya. Kalau misalnya ke Bali, ke Lombok naik pesawatnya sama aja gitu, nggak yang sampai berjam-jam juga, cuma 1,5 jam. Dan ini pulaunya sudah mulai kelihatan tuh ya, Bobors. Kalau Bali, Lombok tuh ombaknya terkenal gede ya, bisa buat surfing. Cuma kalau kepulauan di daerah kayak Bintan, Belitung itu lautnya bagus, cuma ombaknya memang lebih tenang. Jadi katanya sih jarang orang bule yang main kemari. Ya udah, kita orang lokal aja kita main ke sini. Ini lautnya bagus banget, Bobors. Terus pesawatnya akhirnya sudah mulai landing. Alhamdulillah mendarat dengan selamat di Pulau Bintan. Nah, ini Bocan turun dari pesawatnya sengaja belakangan karena sadar diri rombongannya banyak, terus bawa baby juga, bakalan gak enak kalau di tengah-tengah di kegerasa-gerusu sama yang belakang kan. Jadi sengaja paling belakang turun pesawatnya, atau nggak kenapa-napa kan dia tahu udah, yang penting udah sampai dengan selamat di Bintan. Alhamdulillah. Tadi tuh ya kita naik pesawat tuh sampai bawa stroller sampai depan pintu pesawat, terus dititipin ke pramugari. Terus pas udah turun, strollernya bisa diambil di conveyor koper bareng sama koper, tapi jaraknya nggak terlalu jauh dari kita pintu keluar pesawat tadi, Bobors. Jadi masih aman lah ya, gendong sedikit aja. Dan kita mendarat di Bandara Raja Fisabilillah Tanjung Pinang. Kalau Tanjung Pandan itu di Belitung. Bocan tuh suka kebolak-balik. Terus untuk transportasi selama di Bintan, Bocan tuh akhirnya sewa mobil karena kan nggak mungkin ya mobil masuk pesawat. Jadi kita sewa mobil, harganya itu 350.000 per hari. Dan untuk 10 hari kita pesen dulu nih 10 hari, nanti kalau nambah extend deh. Jadi 3.500.000. Terus kemarin tuh dia, Bobors, nggak perlu takut ketipu sih ya, karena ternyata nggak perlu bayar apa-apa. Jadi bayarnya itu pas serah terima kunci. Dan udah beres periksa kondisi mobil segala macem, lanjut nih kita mulai perjalanan. Hari pertama ini kita mau menuju ke Grand Lagoy Bintan. Itu lokasinya ada di Bintan Resort. Jadi sekitar 1 jam dari bandara, Bobors. Terus ini nanti Bocan ceritain ya kesan pertama selama di Bintan itu. Ini pas baru mendarat, baru mindahin barang, baru perjalanan, masih semangat nih, yeay gitu kan. Akhirnya sampai Bintan, kita siap nih explore. Pasti banyak warung seafood enak-enak. Secara ini kan kepulauan gitu kan. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Pangandaran, ke Anyer, even ke Labuan Bajo, ke Lombok, itu pasti banyak warung-warung seafood, ikan bakar yang sambalnya tuh mantep-mantep. Bocan tuh awalnya udah bakalan semangat, kita bakalan kulineran nih. Udah kita jalan. Terus ini kita masih di kota Tanjung Pinangnya. Suasana kotanya seperti ini. Dari awal Bocan datang tuh Bocan ngerasa udah kayak kok ini agak sepi ya, tapi makin ke depan ada pasar. Oh, masih banyak ruko nih. Oh ya enggak lah, ini enggak sesepi itu gitu kan. Terus kita bingung nih, Bobor, tadinya mau makan di mana. Cuma setelah Bocan browsing di internet, rata-rata rekomendasi tempat makan di deket hotelnya itu adalah rekomendasi kayak restoran-restoran hotel gitu loh, Bobor. Jarang ada yang kayak warung seafood lokal yang murah gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita makan ayam goreng, you know lah, yang terkenal itu. Terus kita lanjut perjalanannya. Dan jujur ini pas di mobil Bocan tidur karena ngantuk. Jadi ini gak lihat di spot ini nih, baru lihat di rekaman tuh perjalanannya. Jalanannya so far mulus ya, Bobors, walaupun masih ada beberapa infrastruktur yang lagi dibangun dan lagi diperbaikin juga. Tapi untuk Bintan ini jalanannya mulus. Ternyata pas sampai sana hujan tuh ya. Pas sampai sana hujan, padahal Bocan mikirnya ini tuh kepulauan gitu kan. Terus ini udah bulan Juli gitu, biasanya pasti ini musim panas nih, kita bakalan panas-panasan banget. Ternyata enggak dong, di Bintan Juli, Agustus, Juni itu ternyata musim hujan. Agak salah ya, Bobor. Justru katanya mereka tuh musim panasnya di bulan-bulan Januari sama Desember. Apa mungkin iklimnya udah ke bawah sama tetangga seberang, jadi musim hujannya udah agak beda sama kawasan Indonesia lainnya. Dan sepanjang jalan dari Tanjung Pinang sampai Bintan Resort, sampai daerah Lagoy itu, ini Bocan ngerasa sepi banget gitu kan ya, Bobor. Tuh gak nemu rumah-rumah penduduk, gak nemu
perkampungan. Ada sih perkampungan dikit, tapi tuh jarang banget Bobors. Rata-rata tuh kayak masih pohon-pohon terus. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan kita sampai di kawasan yang namanya Bintan Resort Cakrawala. Nah, ini persimpangan ini namanya Simpang Lagoy Bobors. Jadi kita masuk ke sini dan ini kita perlu ambil karcis parkir. Terus juga ada security check. Tadi tuh ditanyain sampai jumlah orangnya berapa dan berapa malam nginep di sini, tujuannya ke hotel mana, terus dapat karcis parkir. Bocan pikir tadinya ini dapat karcis parkir dan bakalan bayar gitu kalau Bocan nginepnya 10 hari. Hitungannya gimana? Karena parkir di tempat umum kan rata-rata at least mobil tuh 5.000 per jam gitu kan. Nah, ini kalau Bocan 10 hari di dalam area ini harus bayar berapa gitu kan. Bocan pikir udah bakal bayar mahal gitu. Terus ternyata setelah nanya ke resepsionis hotelnya, ternyata bayarnya tuh cuma 5.000 per sekali keluar. Jadi bukan per jam. Jadi kita bayar 5.000 aja untuk karcis parkirnya. Dan kenapa didata sampai berapa malam, berapa orang? Itu karena emang untuk untuk memantau ada berapa orang yang di kawasan ini, seperti itu Bobors. Terus Bintan Resort Cakrawala ini tuh juga gede banget ya. Dari gerbang masuk tadi sampai ke hotelnya ini makan waktu sekitar setengah jam. Ini setengah jam mungkin karena Bocan jalan lambat ya, apalagi belum familiar sama jalannya. Terus juga cuacanya lagi hujan, jadi kita jalannya emang agak lambat gitu. Setelah udah hafal jalanannya sih Pak Su bisa lebih cepat, tapi tetap itu makan waktu sekitar 20 menit dari gerbang sampai ke hotel ini. Dan akhirnya kita sampai di hotel pertama yang akan kita inapin, yaitu Grand Lagoy. Penasaran reviewnya seperti apa? Tapi sabar, sebelum Bocan review, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Grand Lagoy Hotel Bintan ini. Harga kamarnya mulai dari 800 ribuan untuk tipe kamar deluxe dengan sarapan. Terus juga ada tipe kamar deluxe premier double atau twin dengan pemandangan danau terbatas. Harganya 1,5 jutaan, sudah termasuk sarapan juga ya. Dan ada juga tipe kamar suite keluarga, harganya 2,9 jutaan. Ini kapasitasnya bisa untuk 3 orang. Kemarin Bocan ambil tipe kamar keluarganya plus sama extra bed gitu deh, biar muat. Catat harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Dapetin instant cashback up to 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Contohnya Grand Lagoy Hotel Bintan ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 3,6 jutaan, dan kalau pakai kode promo Stay Bocan nanti dapat instan cashback 250 ribu yang berbentuk beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Ini baru murah, ini baru tiket. Pesan kamar hotel murah di tiket.com, double untung, double sure ya. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan sampai hotel cuacanya masih hujan-hujan deras begini. Untungnya hotelnya ini modern dan ada atapnya untuk di area drop off-nya. Jadi Bocan gak PR mindahin barang ya Bobors. Terus kita langsung masuk aja. Ini Bocan tuh menginap pas hari Senin, jadi pas weekday. Dan suasananya, lobbynya kelihatan mewah banget tuh ya. Lapang, terus pilarnya juga tinggi-tinggi, terus berasa adem, wangi ya, lobbynya oke sih ya. Terus kita tunggu dulu sebentar di sini sambil Pak Su naruh parkiran mobil. Cuma kemarin tuh parkirnya di luar gitu Bobors, dan Pak Su tuh belum ngambil payung gitu, jadi agak kebasahan dan hujannya tuh lagi deras banget. Terus sambil nunggu akhirnya kita dikasih welcome drink. Ini welcome drinknya kayak ada jahe-jahenya gitu, enak sih welcome drinknya. Dan kita lihat sekilas ya area lobbynya. Jadi dia tuh lobbynya memanjang dan hotel ini tuh juga gede banget Bobors. Kamarnya tuh ada sekitar ratusan gitu. Terus udah selesai check in semua, sekarang kita mau menuju ke kamar. Kita naik lift di sebelah sini. Nah ini kita naik lift ke lantai 5 deh kalau gak salah tuh. Masih ingat karena baru kemarin nginepnya. Kita naik ke lantai 5, kamar Bocan ada di lantai 5 dan ada di
sayap paling ujung sebelah kanan. Jadi kan ini bentuknya tuh kayak melingkar gitu ya, kayak mirip stadion gitu, panjang banget. Jadi kamar kita ada yang paling ujung. Terus ini adalah tipe kamar suite family-nya. Kamarnya tuh luas karena ini emang didesain untuk keluarga. Dan ada 2 kamar tidur di depan sini, langsung ketemu sama living room. Udah ada smart TV-nya juga. Nuansa kamarnya modern ya, Bobers bisa lihat. Ini nuansa kamarnya terang benderang, modern, mirip sama apartemen dan kayak nyaman banget buat keluarga karena ada fasilitas. Kita lihat balkonnya dulu deh, nanti kita ke dapur ya. Ini balkonnya, di sini ada pemandangan danau. Tuh, ada pemandangan danau. Terus cerah dong akhirnya. Alhamdulillah, setelah check-in cuacanya kembali cerah. Padahal tadi hujannya deres banget ya. Udah mikir, aduh deres, hari pertama bakalan di kamar aja nih, kayaknya gak bisa kemana-mana. Ternyata habis check-in alhamdulillah terang lagi. Nah ini pemandangannya, kita lanjut ke dalam. Terus yang tadi Mbak Ucan mau bilang, ini kenapa kamarnya nyaman banget buat keluarga, karena selain kamarnya luas, fasilitasnya tuh lengkap. Tadi ada living room, terus di sebelah sini ada sink, barangkali Bobors mau nyuci peralatan makan bocil. Terus juga ada mesin kopi, sama ada air mineral, teko listrik, dan ada kulkas 2 pintu ya. Ini penting buat naro-naro minuman, apalagi Bintan itu cuacanya walaupun sekarang lagi musim hujan, tapi itu lembab banget dan gerah. Jadi kita butuh minuman dingin. Tenang, kulkasnya gede. Terus di depan sini ini ada area kamar mandi. Ini bukan powder room ya, tapi kamar mandi. Dan kamar mandinya ini tanpa sekat. Jadi kalau misalnya mandi emang agak sedikit basah sih ya Bobors. Tapi ya is okay lah. Mungkin kita bisa pakai master bathroom yang di dalam kamar tidur ini aja. Dan ini kamar tidur utamanya. Di sini ada 1 ranjang super king size. Ini ranjangnya gede banget, empuk. Bantalnya juga empuk. Ini tipe kasur yang nyaman ya Bobors, tipe kasur yang nyaman. Linennya juga halus, terus pencahayaannya juga bagus. Ini kamarnya Bocan happy banget dapat kamarnya bagus. Terus ini ada sambutan happy holiday gitu. Dan di dalam kamar tidur ini ada smart TV juga. Tuh ya. Kita bisa nonton di sini. Terus kamarnya juga gede, ada tempat buat naruh barang-barang, ada tempat untuk meja rias, dan ini ada pemandangan. Jadi semua kamarnya tuh dia punya jendela ya. Even kamar yang satu lagi nanti kita lihat. Nah ini pemandangannya sama menghadap ke yang danau tadi juga Bobors. Terus di belakang pintu ini ada lemari, ada bathtubnya juga. Ini penting ya Bobors bathrob, karena kalau misalnya kita lagi berenang atau lagi apa gitu, kadang anduk kan terbatas. Kalau bathrob tuh bisa dipakai buat nutup ke kolam renang gitu kan. Terus ini area bathroomnya, dia ada fasilitas bathtubnya. Terus area showernya terpisah, jadi nggak nyiprat-nyiprat. Terus ini ada 1 wastafel. Terus juga ada hair dryer. Amenitiesnya juga lengkap ya Bobors. Tuh Amenitiesnya seperti ini, Bobors bisa lihat ada body lotion segala macam, dental kitnya sih standar, tapi kayak shower cap, terus vanity kit sama cukuran itu semua ada. Dan kamar mandinya ada shower, ada hand shower sama rain shower. Terus ini conditioner segala macam lengkap. Dan ini kamar keduanya. Kamar kedua ini ranjangnya single. Jadi kapasitasnya tuh untuk 3 orang. Tapi kalau misalnya Bobors mau lebih dari 3 orang bisa nambah 1 extra bed. Nanti extra bednya biasanya taruh di depan, di samping sofa di living room sih ya, biar nggak terlalu sempit. Dan kita udah selesai room tour, kita mau main ke area playgroundnya ya. Katanya dia tuh ada fasilitas kids club, terus ada games room, sama ada kolam renang dan ada cafe juga. Kolam renangnya di lantai atas. Ini kita mau main ke kids clubnya aja. Kita mau explore tipis-tipis karena baru nyampe ya kan. Jadi kita explore tipis-tipis dan masih gerimis, walaupun langitnya udah kelihatan ada birunya tapi masih gerimis kecil-kecil. Nah itu playgroundnya ada di sebelah sini Bobors. Terus gini kita lihat ada sepeda juga, Bobors bisa sewa, ada sepeda biasa sama sepeda listrik. Dan ini area kids clubnya. Tuh kids clubnya luas, ada mandi bola, ada perosotan, ada kayak rumah-rumah yang buat bisa dipakai outbound. Tuh ini hiburan sih ya buat mereka abis bangun pagi, perjalanan riweh naik pesawat di bandara segala macem sampai hotel, akhirnya bisa lanjut main-main lagi. Kalau anak-anak sih kayaknya bisa tidur di Bobors di pesawat. Cuma kemarin tuh Bocan di pesawat nggak tidurnya di mobil.
Pak Su sih kasihan yang belum tidur kayaknya. Nah ini kita perosotan dulu sebentar, main-main di sini tuh. Terus anak-anak main di sini, Bocan lanjut main-main di tempat lainnya. Nah ini harga sewanya 250.000 deh kalau nggak salah, 250.000 per jam. Karena kawasan kawasan Bintan Lagoy Resort itu kan gede banget ya. Nah ini 200.000 ya tadi tulisannya. Nah kalau misalnya Bobor, tapi kayaknya nggak bisa sih sampai gerbang. Ini cuma bisa di kawasan area sekitar Lagoynya aja, di deket-deket hotelnya aja kayaknya. Ke danau kemana itu mungkin bisa. Nah ini area games roomnya. Di sini ada tenis meja, ada foosball, terus juga ada biliar. Nah ini kita main-main sebentar di sini Bobors. Terus juga dia ada karaoke. Karaoke itu dia nggak bayar, tapi Bobors ada minimum spendnya 200.000 per orang. Jadi nanti bisa pakai karaoke roomnya di sini. Ini olahraga sesungguhnya ya Bobors. Karena geraknya tuh bukan karena mukul bola ya, karena ngambil bola yang meleset. Nunduk-nunduk gitu kan. Jadi lebih gerak karena ngambil bolanya. Nah ini kita lihat sebelah sini ya. Ini tuh biliar sama ini karaoke room. Tadinya sih ini dipakai buat cinema room ya. Cuma kan kalau untuk sinema tuh biasanya harus ada izin film apa segala macam, copyright gitu kan. Jadi ini dialih fungsikan jadi karaoke room. Bagus sih ya Bobors tempatnya tuh ya. Ini kayaknya kalau jadi bioskop enak gitu, nyaman banget bioskop pribadi. Kita udah selesai explore fasilitas di dalam hotelnya. Besok lanjut kolam renang. Ini kita mau ke pantai dulu. Karena kata si mbaknya tuh pantainya tuh deket, cuma jalan kaki 2 menit. Dan Bocan pas kesan pertama datang ke sini tuh kayak pertama ngerasanya sepi ya. Tuh sepi banget. Bahkan ini tuh pantai yang bagus, tapi orangnya tuh cuma segini doang Bobors. Maksudnya kalau dibandingin sama Bali, Lombok, pasti orangnya tuh kan banyak ya, apalagi itu area pantai. Terus apalagi tadi di hotel juga kayak nggak terlalu banyak ketemu tamu lain gitu kan. Terus ini pantai ini baru nih ketemu orang lain, oh ternyata masih ada pengunjungnya. Tapi tetap ini termasuk ke dalam kategori sepi ya untuk ukuran wisata. Ternyata mereka tuh emang kalau rame tuh pas di weekend aja tuh. Tapi enaknya kalau weekday sepi kayak gini, berasanya kayak punya pantai pribadi, ya kan? Tuh pantainya bagus banget. Jadi buat Bobors yang kayak udah udah kadang bosen di beberapa tempat di Pulau Jawa atau di Pulau Bali, Lombok yang pantainya kadang suka terlalu rame, coba deh main-main ke Bintan. Ini tuh vibes-nya kayak lebih tenang, lebih bisa slow living, asal duitnya kenceng. Karena kita kan ada di dalam kawasan Bintan Resort ini ya, Bobors. Bintan Resort tuh kalau Bobors bisa kebayang, dia tuh lebih mirip kayak ITDC Nusa Dua yang satu kawasan gede, tapi isinya tuh hotel-hotel semua. Nah, kalau ITDC Nusa Dua tuh kan isinya paling cuma beberapa hotel ya. Kawasannya tuh hotelnya deket-deket gitu. Nah, kalau Bintan Resort ini tuh emang gede banget, dan semua yang ada di dalam kawasan ini tuh emang kayak lebih rapi ya Bobors. Lebih rapi, lebih tertata, dari listrik, dari air, dari sampah segala macam pengolahan itu kayak lebih rapi. Tapi di sisi lainnya harganya tuh pastinya lebih mahal juga, karena ini masuknya adalah kawasan wisata. Jadi harga yang ada di sini tuh emang lebih mahal. Maksud Bocan tuh bukan harga hotelnya aja ya Bobors, tapi kayak harga makanannya, kayak harga restorannya. Harganya tuh lebih mahal daripada di luar kawasan Bintan Resortnya itu. Jadi kalau misalnya Bobors lama nginep di Bintan Resort, ya sediain budget yang lumayan. Tapi kalau misalnya mau lebih murah sih bisa keluar dari kawasan Bintan Resortnya itu. Nah ini suasana sore di area pantainya. Tuh kita bisa lihat hewan laut. Cuma untuk pantai yang di depan Grand Lagoy ini, dia tidak menghadap sunset ya Bobors. Terus lagi banyak awan-awan mendung, jadi langitnya tuh kayak yang biru ke terang, cold blue gitu loh. Nah ini makin gelap. Ini ternyata namanya adalah Plaza Lagoy. Jadi ini tuh wisatanya untuk umum, jadi bukan khusus untuk tamu hotel aja. Jadi kalau misalnya Bobors yang dari Batam, dari Singapura atau dari manapun gitu ya, nginep di hotel yang di kota gitu ya, tapi pengen main ke kawasan Lagoynya, nanti bisa tuh main di pantai tadi. Nah terus di Plaza Lagoy ini dia tuh ada namanya Plaza Lagoy, berarti kurang lebih mirip-mirip mall ya Bobors. Jadi ada banyak tempat makan. Terus ini
setelah cari-cari rekomendasi pasti muncul rekomendasi pertamanya itu adalah warung Ye. Pasti rekomendasi pertamanya itu warung Ye, dan dia ada di deket sama hotelnya di Plaza Lagoy. Jadi Plaza Lagoy itu persis di depan Grand Lagoy, tinggal jalan kaki sebentar aja. Terus di sini di depannya ini ada warung Ye, dia tuh kayak ada restoran, ada bar, terus juga ada yang jualan martabak. Dan harga martabak di sini satu kotak kecil itu sama pajak dan lain-lain sampai 80.000 martabak manis. Aduh, emang harganya lebih mahal ya Bobers. Sebenarnya Bocan paham, karena selain ini kawasan wisata, selain itu adalah Kepulauan Riau gitu ya, terutama Batam, Bintan tuh emang dia kan letaknya kayak di Indonesia yang jauh banget gitu, maksudnya hampir di ujung Indonesia gitu. Mungkin distribusi barang kemari juga butuh biaya lebih, makanya harga barang-barang di sini tuh emang lebih mahal daripada di Pulau Jawa, Bobers. Dan katanya sih untuk UMR di daerah Bintan dan Batam itu pun lebih tinggi daripada di Lombok atau di Bali. Makanya banyak orang Jawa atau dari pulau lainnya yang merantau ke sini. Oke, kita balik ke pilihan menu makanannya. Nah, ini Bocan pesen ayam goreng sambal hijau. Ini tuh satu porsi sekitar 45.000. Terus buat si Ezra ini kita kasih bakso. Dia picky eater ya. Terus ini enak banget sambal hijaunya, ayam gorengnya juga enak. Nggak tahu ini karena hari pertama gitu, hari pertama makan di sini, karena besoknya kita pasti balik makannya ke sini, Bobers. Terus ini ada gorengan bakwan jagung sama sambal kacang. Terus mereka juga ada jual kopinya juga enak, Bobers. Terus abis makan kita jalan-jalan santai balik ke hotel, dan ini suasana malam hari di Plaza Lagoy-nya tuh ya. Jadi mereka tuh ada lampu kelap-kelip. Terus ini kayak ada warung-warung gini juga, cuma ini katanya ini buka kalau pas weekend aja. Tuh ya Bobers, tempatnya cantik, rapih. Jadi kalau misalnya Bobers kemari pas weekend, nanti bisa jajan dan bisa foto-foto ala-ala gitu kan, foto-foto estetik. Karena emang tuh Bobers lihat deh, warung-warungnya tuh dibikin lucu-lucu banget gitu, Bobers. Terus di sana juga ada air mancur. Pokoknya emang sih ini kawasannya tuh rapih, makanya harganya memang nggak bohong. Dan kita siap-siap mau balik ke kamar. Ini kita lewatin air mancur dulu. Ini suasana malam harinya nih ya, Bobers tuh. Kita lihat air mancur, terus kita jalan lagi dan sampai ke hotel. Jalannya deket banget dari Plaza Lagoy, karena emang mereka seberang-seberangan gitu kan. Terus ini kita lihat suasana lobby di hotel pas malam hari. Tuh, di luar tuh kan gerah, pas masuk ke hotel tuh kayak nyes. Adem banget. Balik lagi ke udara ber-AC gitu kan. Terus ini suasana di dalam kamar. Pencahayaannya oke banget tuh, terang benderang. Ini anak-anak juga lagi santai istirahat ya, Bobers, tapi tetap ibu-ibu mah masih beberes. Terus ini internetnya kenceng banget karena sampai di atas 70 Mbps. Dan selamat pagi, suasana pagi hari kedua di Pulau Bintan. Langitnya biru tapi berawan, Bobers. Nah, ini Bocan mau kasih lihat drone view-nya ya. Jadi ini ada Plaza Lagoy dan ini hotelnya. Terus di paling atas tuh ada kolam berenang. Nah, ini bangunan hotelnya megah banget, Bobers. Dan harganya tuh paling affordable di antara hotel-hotel lain yang ada di dalam kawasan Bintan Resort ini ya, Bobers. Karena harganya tuh mulai dari 1 jutaan. Kalau misalnya nanti Bobers tuh bandingin sama hotel lainnya, itu hotel lain harganya udah di atas 2 jutaan untuk tipe kamar termurahnya. Kalau ini harganya masih start 1 jutaan, tapi fasilitasnya juga lengkap banget. Dan kalau misalnya mau ke pantai itu deket, mau cari makan juga gampang. Jadi ini kayaknya rekomendasi hotel pertama yang paling oke menurut Bocan untuk budgetnya ya. Dan sekarang kita mau sarapan. Sarapannya itu ada di lantai 2. Jadi kita turun sedikit. Dan ini suasana pagi di area hotelnya, Bobers. Tuh masih kelihatan sepi, nggak ketemu tamu siapa-siapa. Tapi pas di restoran baru kelihatan ini ada beberapa tamu juga. Ya cukup ramai lah ya, Bobers. Untuk ukuran weekend ini, untuk ukuran weekday ini cukup ramai. Terus untuk menu sarapannya kita lihat. Tadi ada nasi goreng, mie goreng, sayuran capcay sama ikan goreng tepung. Terus ini ada pisang goreng sama ada rebusan labu kuning.
Terus ini rotinya Bobors, sama ada menteganya lucu ya bentuknya. Terus ada croissant, ada waffle, ada banana bread, ada muffin, ada bika ambon. Dan ini untuk western foodnya ada sosis sama tomat bakar sama beef bacon juga. Terus ada kacang, dan ini ada makaroni sama ada kentang Bobors. Terus untuk soup of the day ini ada soto ayam sama ada bubur ayam. Kondimennya bubur ayamnya kayaknya agak encer. Terus ini kuah kaldunya Bobors. Dan di sebelah sini ini kolak pisang. Ini menu yang Bocan sering temuin selama nginep di hotel-hotel di Bintan. Mungkin emang ini salah satu dessert andalan dari Kepulauan Bintan kali ya. Jadi banyak nih hotel lain yang ngasih kolak pisang itu Bobors. Terus tadi ada salad, terus ini ada kopi, ada teh, dan di sebelah sini ada live cooking. Ini ada noodle stationnya. Mie ayam, ini bukan noodles, ya noodle stationnya. Ini hari ini mie ayam. Kita pesan mie ayamnya ya. Terus di sebelahnya tuh juga ada egg corner. Bobors bisa request mau omelet atau sunny side up. Dan kita balik ke meja makan. Di sebelah sini kita duduknya di deket yang live cooking. Tuh, ini menu yang udah Bocan ambil nih. Ini si kakak lagi pengen makan pasta, terus kita kasih telur juga biar ada proteinnya. Terus ini kolak pisang kita cobain ya. Dan ini kue, ada bolu pisang sama muffin sama ada pancake. Terus nih master juga katanya lagi pengen pasta sama sedikit kentang. Terus ini nasi goreng. Ini Bocan nasi goreng, mie goreng, cobain ikan sama kita cobain mie ayamnya juga. Kita cobain lah ya semua menu-menunya. Nah ini mie ayamnya nih Bobors. Mie ayamnya mangkuk kecil gini sesuai pas lah ya porsinya. Karena kan sarapan di hotel nggak nyobain satu menu, jadi porsinya pas dan rasa makanannya cukup oke. Terus nah kalau Bobors kemarin tuh stay-nya di bulan Juli, itu kan masih musim-musim liburan sekolah ya. Jadi ada package staycation sambil bikin menghias kue Bobors. Jadi nggak cuma staycation, nggak cuma vacation, tapi ada activity untuk anak-anak menghias cake seperti ini tuh, menghias cookie bukan cake. Nah ini ada nanti ditemenin sama chefnya, terus dikasih apa tuh namanya, pencetan itu, terus dikasih sprinkle apa. Jadi mereka belajar bikin kue, terus nanti kuenya bisa dibawa juga. Kuenya enak. Dan kita udah selesai sarapan, udah selesai ikut cooking class. Sekarang kita mau berenang. Kemarin kan kita belum sempat ke kolam berenangnya ya. Nah ini kolam berenang di lantai 7. Jadi di lantai 7 ini ada area rooftop untuk kolam berenang sama ada cafe juga Bobors. Dan ini kolam renangnya bagus karena dia di rooftop, cuma kalau pas lagi siang emang agak panas ya kan, namanya juga di outdoor, terus apalagi ini di Bintan. Jadi sebenarnya enaknya berenangnya tuh mungkin sekitar jam 4 sore ya Bobors. Tapi kalau misalnya Bobors yang mau berjemur, mencari vitamin D3 dari sinar matahari, nggak apa-apa berenang siang-siang, yang penting kuat sunscreennya. Terus di sebelah sini ada kolam anaknya juga Bobors. Nah kolam anaknya ini kedalamannya itu sekitar berapa ya? Iya pokoknya sepinggang ya anak-anak sih ya Bobors, tuh bentuknya membulat gitu. Terus ini bisa buat anak-anak, dan di sana kolam dewasanya. Kalau malam kayaknya suasananya bagus juga ya, ada lampu-lampunya nih, mungkin jadi lebih kelihatan romantis. Apalagi lautnya juga kelihatan Bobors dari sini. Tuh, kalaupun misalnya nggak mau berenang, mau main ke pantai juga bisa. Cuma kalau pagi pantainya tuh surut, jadi kita main di kolam renang aja sih mendingan. Terus selain itu di sini juga ada fasilitas gymnya. Ini sama ada di lantai 7 juga. Alat-alatnya ya lumayan ya Bobors. Walaupun nggak terlalu luas, tapi bisa lah olahraga tipis-tipis. Terus selain itu di sini tuh ada bars. Ini kalau misalnya Bobors mau ngedate, mau candlelight dinner, bisa bisa makan di area bar yang ada di Grand Lagoy ini. Dia ada di lantai 7 tuh Bobors, dan suasananya bisa lihat pemandangan juga karena dindingnya tuh dari kaca-kaca gitu. Ini barnya bukanya sekitar jam 12, tapi lebih enak kalau datang pas sore ya Bobors. Dan selain area indoor, dia tuh ada area outdoornya juga. Nah
kayaknya lebih prefer malam-malam dinner di sini outdoor sambil lihat laut ya Bobers. Cuma kemarin tuh Bocan kayaknya belum explore dan lagi cari yang lebih murah sih ya, makanya makannya di warung. Dan sekian review Grand Lagoy Bintan dari Bocan. Ini rekomendasi hotel pertama, hari pertama di Bintan. Besok kita mau kemana lagi? Tungguin episode Bocan di Bintan berikutnya. Terima kasih sudah nonton, semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.